Selamat pagi teman-teman, Shalom. Izinkan saya bertanya sesuatu hari ini. Pernahkah Anda bekerja begitu keras untuk sesuatu, mendoakannya, berkorban untuknya, menerobos berbagai rintangan, hingga setelah beberapa waktu Anda mulai merasa, ini milikku, aku yang mendapatkannya, aku tidak boleh kehilangannya. Mungkin dari luar Anda terlihat percaya diri, mengenakan mahkota, tersenyum untuk dilihat semua orang. Tetapi jauh di dalam, tanah terasa berguncang di bawah kaki Anda. Disitulah tepatnya posisi Raja Saul. Saul memiliki segalanya. Ia tinggi, kuat, dikagumi, dan dipilih langsung oleh Allah sendiri. Allah yang mengangkatnya, Allah yang mengurapinya, Allah yang memberinya kemurahan. Namun, di suatu titik, Saul berhenti mempercayai pribadi yang memberinya tahta dan mulai melindungi tahta itu sendiri. Inilah kuncinya. Saul tidak takut kehilangan jiwanya. Ia takut kehilangan kursinya. Allah memberi Saul instruksi yang sangat jelas ketika tiba saatnya menghadapi musuh. Tetapi Saul memutuskan untuk sedikit mengubah rencana Tuhan. Ia menyimpan domba-domba terbaik. Ia menyelamatkan raja musuh. Mengapa? Karena ia ingin terlihat baik. Ia menginginkan persetujuan orang-orang. Ia menginginkan tepuk tangan. Ketika Nabi Samuel menegurnya, Saul akhirnya mengatakannya dengan jujur, "Aku takut kepada rakyat, dan aku mendengarkan suara mereka." Pikirkan itu. Orang paling berkuasa di bangsa itu ternyata dikendalikan oleh opini publik. Ia dimahkotai, tetapi tidak aman. Diurapi, tetapi takut. Ditinggikan, namun kosong. Dan jika kita jujur, ini bukan hanya kisah Saul. Ini juga kisah kita. Seberapa sering kita memilih yang populer daripada yang benar? Seberapa sering kita menunda ketaatan karena tidak ingin terlihat bodoh, kehilangan status, atau mengecewakan orang? Saul berpikir ia bisa menutupi ketidaktaatannya dengan aktivitas religius. Ia berkata, "Aku akan mempersembahkan korban saja." Tetapi Samuel langsung meluruskannya. Lebih baik taat daripada korban sembelihan. Dengan kata lain, Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita lakukan baginya jika kita tidak mau mendengarkan Dia. Saat Saul berpegang pada tahta jasmani, sementara pondasi rohaninya runtuh, ia memiliki mahkota, tetapi kehilangan hadirat. Dan itu adalah pertukaran yang berbahaya. Inilah kebenaran yang bisa Anda pegang hari ini. Anda bisa memiliki semua yang dunia tawarkan dan tetap merasa benar-benar kosong di dalam. Sebagian dari kita sedang melindungi tahta kita, reputasi, jabatan, karir, citra, lebih daripada kita melindungi hati kita. Kita berkata, "Tuhan, aku akan taat selama itu tidak perlu mahal harganya, atau tidak terlalu mahal harganya." Tetapi kepemimpinan tanpa karakter, kesuksesan tanpa penyerahan diri, pengaruh tanpa integritas tidak akan bertahan lama. Kesalahan terbesar Saul bukan hanya ketidaktaatan. Ia lebih peduli untuk dihormati manusia daripada selaras dengan Tuhan. Jadi izinkan saya bertanya dengan lembut hari ini. Apakah ada sesuatu yang sedang Anda genggam begitu erat sampai buku-buku jari Anda memutih? Mungkin itu posisi yang Anda takut kehilangan, kebiasaan yang Anda benarkan, hubungan yang Tuhan sudah dorong untuk Anda lepaskan, dendam yang diam-diam meracuni damai sejahtera Anda. Jangan menunggu sampai kerajaan Anda terguncang untuk menyadari siapa raja yang sesungguhnya. Inilah kabar baiknya, dan disinilah pengharapan bangkit. Tuhan tidak mencari kesempurnaan.
Dia mencari penyerahan diri. Ketika Anda memilih taat, bahkan saat itu tidak nyaman, Tuhan tahu bagaimana memulihkan, mengarahkan ulang, dan menempatkan Anda kembali. Haleluya. Kuasa sejati tidak ditemukan dalam jabatan. Keamanan sejati tidak ditemukan dalam tepuk tangan. Kekuatan sejati ditemukan dalam hati yang sepenuhnya berserah pada Tuhan. Jika Anda mau melepaskan apa yang sedang Anda pegang erat, Tuhan akan memberi Anda sesuatu yang lebih baik. Hadiratnya, damai sejahteranya, dan kemurahannya yang tidak dapat dirampas siapapun. Berbaliklah hari ini. Pilihlah ketaatan hari ini. Karena kesombongan mungkin menjanjikan kendali, tetapi penyerahan diri selalu membawa kepada kebebasan. Haleluya. Yes. Jadi bless you everybody. Ingat, just menyerahkan diri pada Tuhan ya. Jangan berusaha untuk menggenggam apapun itu ya. Posisi, harta, tahta, reputasi, apapun itu. Okay? God bless you. See you again tomorrow. No, see you again on Monday. Sorry. Have a great weekend. Bye-bye.